Halo semua, saya Hedi. Kali ini saya akan mereview salah satu sekuritas yang ada di Indonesia, yakni Mirae Asset Sekuritas. Nah, untuk menjadi seorang investor saham, tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat rekening saham. Jadi rekening yang kurang lebih sama seperti rekening bank biasa, akan tetapi rekening tersebut bisa kita gunakan untuk bertransaksi saham. Dan belajar dari pengalaman, hal utama yang harus saya perhatikan ketika memilih suatu sekuritas adalah yang pertama, melihat popularitasnya, dan yang kedua, melihat MKBD-nya. Jadi jika kita mencari di internet tentang sekuritas terbesar di Indonesia, maka yang paling banyak keluar yaitu Mirae Asset. Karena Mirae Asset ini memang sangat populer di kalangan investor retail, yakni dalam kode bursanya berkode YP. Jadi itu bisa menjamin keberlanjutan sekuritas ini, karena sepengalaman saya dahulu, saya pernah memiliki rekening saham suatu sekuritas yang tidak terlalu besar, dan ternyata pada akhirnya sekuritas tersebut disuspensi karena memiliki MKBD yang kecil. Jadi ketika sekuritas tersebut disuspensi, maka kita tidak bisa membeli ataupun menjual saham yang kita miliki melalui sekuritas tersebut. Namun tentu ketika itu terjadi, broker kita di sana akan membantu kita untuk memindahkan aset kita ke sekuritas lain. Namun meskipun demikian, kita tentu harus melakukan antisipasi awal. Jadi ketika sekuritas itu masuk ke dalam 10 besar ataupun 5 besar sekuritas paling besar ataupun paling aktif, maka itu bisa menjamin keberlanjutan dari perusahaan sekuritas tersebut. Karena pada umumnya, seorang investor tidak sering melakukan aktivitas pindah-memindah aset dalam sekuritasnya, karena memang butuh waktu dan biaya. Nah, untuk MKBD sendiri, yakni modal kerja bersih disesuaikan. Jadi berdasarkan peraturan dari OJK, setiap sekuritas harus memenuhi minimum MKBD-nya, yakni minimal sebesar 25 miliar. Jadi minimal untuk angka amannya sekitar 50-100 miliar rupiah. Dan untuk Mirae Asset sendiri, per Januari 2022, nilai MKBD-nya sebesar 1,75 triliun rupiah. Dan bahkan itu termasuk nilai MKBD yang tertinggi di Indonesia. Jadi tentu sudah jauh melampaui MKBD minimum yang telah ditetapkan. Dan untuk aplikasinya terdapat versi mobilenya yaitu Neo Hots Mobile dan aplikasi Hots di komputer. Dan tampilan utama sekuritas ini adalah seperti ini, yakni di home-nya terdapat IHSG-nya, kemudian ada indeks bursa luar negeri, dan sekilas dari forumnya. Saya sangat suka aplikasi dari Mirae ini karena di versi mobilenya fiturnya cukup lengkap, yang bisa kita gunakan untuk memantau portofolio kita maupun untuk melakukan analisis saham. Ada dua hal dalam aplikasi ini yang paling saya sukai, yakni kemudahan untuk analisa portofolionya dan juga menganalisis sahamnya. Dan dalam hal menganalisa portofolio kita, Mirae Asset memiliki fitur data yang sangat lengkap. Jadi di sini kita bisa melihat histori portofolio kita secara bulanan maupun harian, dan bahkan hingga returnnya. Jadi kita bisa tahu selama ini portofolio kita untung atau rugi, dan berapa peningkatannya setiap bulannya. Jadi di tampilan bulanannya ada nilai aset kita, kemudian ada perubahan nilai aset kita, kemudian di sini ada tampilan depositnya, yakni ketika kita melakukan deposit atau menambahkan uang ke dalam sekuritas kita, maka di sini akan terlihat, dan ada juga gain dan loss-nya, baik itu dalam jumlah nominal rupiahnya maupun dalam persen. Dan juga ini satu fitur yang sangat saya sukai, yaitu menu gain atau loss-nya. Jadi di sini kita bisa melihat berapa gain ataupun loss yang kita peroleh pada setiap emiten. Jadi biasanya pada sekuritas lain terkadang saya bingung setelah menjual saham dan saya lupa berapa persen return yang saya peroleh. Karena tentu setelah kita jual, apalagi ketika kita jual semuanya, maka kita tidak bisa melihat berapa harga rata-rata saham yang kita beli. Jadi kita hanya bisa menebak saja berapa persen return yang kita peroleh. Ya memang sebelum kita menjual, tentu kita bisa melihat berapa persen return kita di portofolio kita. Namun seringkali kita lupa dan kita menjadi tidak tahu. Jadi di sini kita bisa melihatnya berapa yang kita peroleh, baik itu dari nominal rupiah kita maupun berapa persen gain yang kita peroleh. Dan itu sangat saya sukai. Fitur ini sangat berguna, tidak hanya bagi trader saja, tetapi juga bagi investor. Karena investor pun seringkali melakukan averaging down, yang menyebabkan kita tidak tahu berapa nilai beli kita, kecuali kita melihatnya di portofolio kita.
sebelum kita melakukan penjualan. Dan di bagian portofolio financial history, kita bisa melihat secara historis aktivitas kita terkait dengan keuangannya dalam portofolio kita. Misalnya ketika ada deposit ataupun jual beli saham, serta histori dividennya. Jadi terkadang dalam sekuritas lain, meskipun mereka mengirimkan email, namun seringkali terlambat. Jadi terkadang saya tidak tahu kenapa tiba-tiba dalam portofolio saya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ternyata setelah saya telusuri ataupun setelah menunggu email, ternyata saya memperoleh dividen. Jadi dalam aplikasi ini kita bisa langsung melihat berapa dividen yang kita peroleh, yakni di bagian cash dividen. Dan fitur kedua yang saya sukai yaitu data historisnya yang sangat lengkap. Jadi di sini kita bisa melihat data pendapatan, laba bersih maupun neracanya secara historis. Tentu tergantung pada ketersediaan data dari setiap emiten. Jika emiten tersebut baru IPO, tentu kita tidak dapat memperoleh data lengkapnya secara historis. Namun jika perusahaan tersebut sudah lama IPO, maka kita bisa melihat datanya. Misalnya pada emiten Arna ini, kita lihat di bagian financial, kemudian kita ketik tahunnya, kita coba tahun 2006, dan datanya masih ada. Sedangkan di tahun 2005, sudah tidak ada lagi. Jadi rentang data yang disediakan oleh Mirai Asset ini sangat panjang, yakni dari tahun 2006 hingga saat ini. Dan itu sangat mempermudah kita untuk melakukan analisis fundamental, khususnya bagi kita yang menggunakan template yang kebetulan saya bagikan juga, yang itu membutuhkan input data fundamental secara historis. Mengingat sumber data lampaunya seringkali tidak tersedia, baik itu di website resminya maupun di situs resmi IDX. Karena saya lihat di situs resmi IDX, data historis tersebut berbayar. Jadi fitur ini sangat berguna, khususnya bagi seorang investor seperti saya. Dan tidak hanya bagi investor saja, bagi trader juga terdapat fitur chart, yakni fitur yang biasa digunakan oleh seorang trader untuk melakukan analisis teknikal. Saya pribadi tidak melakukan analisis teknikal, namun tampaknya fiturnya sangat lengkap. Kita juga bisa mengcustomnya, mulai dari bagaimana tampilannya, kemudian melihat indikator-indikator teknikalnya, dan ada signalnya juga. Dan di sini juga ada fitur news, jadi kita bisa melihat berita-berita terkini terkait emiten yang kita cari. Dan Mirai Asset juga kerap mengadakan pelatihan-pelatihan investasi, baik itu teknikal maupun fundamental, serta juga terdapat kompetisi trading. Jadi Anda juga bisa ikutan. Dan untuk tampilan PC-nya juga sangat lengkap, yang sangat berguna bagi kita yang lebih memilih menggunakan tampilan PC. Jadi ada beberapa fitur juga yang kurang lebih sama dengan tampilan ponsel. Satu yang sering saya gunakan yaitu di bagian information dan financial statement ini. Jadi di sini kita bisa melihat tidak hanya pendapatan dan laba bersihnya saja, tapi juga kita bisa melihat cash flow-nya atau arus kas perusahaannya secara historis. Jadi misalnya pada emiten Arna, kita bisa melihatnya secara tahunan dari tahun 2006 juga. Jadi data yang ditampilkan sangat lengkap dan seringkali saya gunakan untuk melakukan analisa saham ketika misalnya data yang tersedia di internet tidak ada. Dan mungkin itu kelebihan dari aplikasi Mirai Asset ini, yakni sekuritasnya sangat besar dan sangat banyak digunakan sehingga kita tidak perlu khawatir akan keberlanjutannya. Karena pada umumnya investor-investor tidak mudah beralih kepada sekuritas lain. Dan yang kedua, fiturnya sangat lengkap, terutama di bagian ketika kita ingin melihat bagaimana aktivitas investasi kita, baik itu aktivitas beli, jual, gain atau loss-nya, serta dividennya. Dan bahkan kita juga bisa melihat akumulasi gain ataupun loss kita secara historis, baik itu dalam tampilan harian maupun bulanan. Dan yang ketiga yaitu fitur analisanya sangat lengkap, baik itu dari sisi fundamental maupun teknikal. Data fundamental secara historis tersebut menurut saya sangat langka dan sangat mahal. Jadi saya sangat bersyukur Mirai Asset memberikannya secara gratis bagi nasabahnya. Dan untuk kekurangannya, sejauh ini saya belum mengalaminya. Namun dahulu sempat banyak keluhan terkait servernya yang mungkin tidak respon. Namun tampaknya hari ini sudah diatasi dengan baik, jadi kendala tersebut sudah tidak terjadi lagi.
Jadi saya yakin pihak Mirai Asset sudah mendengar keluhan-keluhan tersebut dan meningkatkan kapasitas servernya untuk menjamin kelancaran transaksi investornya. Jika berminat membuka rekening dari Mirai Asset ini, Anda bisa klik link di deskripsi di bawah. Khusus melalui link yang di deskripsi ini, dapat cashback yang lumayan besar. Tidak percaya? Silakan langsung saja klik link di deskripsi di bawah.